Sebetulnya dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Arin. Ibu Arin. Perkenalkan, saya perawat Maya. Di sini saya akan menyampaikan tentang kontrasepsi IUD ya, Bu. Nanti kira-kira cuma 5 sampai 10 menit aja ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Baik ya, Bu, saya mulai ya. Yang pertama yaitu KB IUD atau intrauterine device adalah suatu alat kontrasepsi yang pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan alat terbentuk T ke dalam rahim. KB spiral merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman. Untuk jenis-jenis KB spiral, yang pertama ada KB spiral inert, yang kedua ada KB spiral yang mengandung tembaga, yang ketiga KB spiral yang mengandung hormon progesteron. Yang kedua yaitu kontraindikasi pemakaian IUD. Yang pertama kehamilan, yang kedua peradangan pada alat kelamin, yang ketiga kecurigaan tumor ganas pada alat kelamin, yang keempat tumor jinak pada rahim, yang kelima perdarahan vagina di luar siklus haid yang berat, dan yang terakhir adalah bentuk rahim yang tidak normal. Untuk indikasi pemakaian IUD yaitu yang pertama, ibu yang masih berada pada usia reproduktif. Yang kedua, ibu yang belum pernah hamil tapi ingin menunda kehamilan. Yang ketiga, ibu yang ingin menggunakan kontrasepsinya jangka panjang. Yang keempat, ibu yang setelah melahirkan tidak menyusui bayinya. Yang kelima, ibu menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi. Yang keenam, ibu yang setelah abortus dan tidak ada tanda infeksi. Yang ketujuh, ibu yang tidak menghendaki metode hormonal. Dan yang terakhir adalah ibu yang tidak nyaman untuk mengingat minum pil setiap hari. Untuk kelebihan KB IUD yaitu efektivitasnya segera setelah dilakukan pemasangan, mempunyai manfaat jangka panjang bisa sampai 10 tahun dan tidak perlu diganti, sangat efektif karena tidak harus mengingat-ingat minum pil setiap hari, tidak berpengaruh terhadap kualitas dan volume ASI, tidak mempunyai efek samping hormonal karena mengandung bahan tembaga, tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan, dapat langsung dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus apabila tidak ada tanda infeksi, dapat digunakan sampai menopause atau 1 tahun atau lebih setelah haid terakhir. Untuk kekurangannya sendiri yaitu memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis, tidak dapat memberikan pencegahan terhadap IMS, tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS, tidak baik digunakan pada perempuan yang sering ganti-ganti pasangan, tidak dapat melakukan pelepasan KB spiral sendiri, harus memeriksa posisi benang KB spiral dari waktu ke waktu. Efek samping dari KB IUD yang pertama, perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan banyak. Saat haid lebih sakit, kadang-kadang terdapat pendarahan sedikit di luar siklus haidnya. Untuk pemasangan pelepasan IUD hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun bidan. KB IUD bisa dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Jika terlambat, seringkali dokter menyarankan untuk memasang IUD mulai 6-8 minggu setelah persalinan. Setelah pemasangan IUD disarankan untuk melakukan kontrol 1 minggu atau 1 bulan setelah pemasangan untuk melihat posisi IUD di dalam rahim. Saya sudah selesai memberikan sedikit ilmu saya kepada Ibu tentang kontrasepsi IUD. Apakah Ibu sudah paham? Sudah, Mbak. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak, Mbak. Baik, Bu, kalau begitu Ibu bisa menunggu di sini terlebih dahulu. Nanti akan saya panggil untuk melakukan pemeriksaan pelvis ya, Bu. Saya pamit undur diri ya, Bu. Assalamualaikum.